Sidang kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah masih terus berlanjut dan rencananya hari ini jaksa akan menghadirkan Helena Lim sebagai saksi dengan terdakwa Harvey Mois. Dan namun hari ini hakim seluruh Indonesia melakukan aksi mogok massal. Dan untuk mengetahui perkembangannya sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari yang sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat pagi menjelang siang Teddy. Bagaimana rencana aksi mogok massal yang dilakukan hakim? Apakah agenda sidang di tengah aksi mogok massal ini juga ditunda? Selamat pagi menjelang siang, Maggie Kalista. Betul sekali kalau informasi yang Anda tanyakan terkait adanya wacana untuk melakukan aksi cuti massal berbarengan antara 7 sampai 11 Oktober oleh para hakim se-Indonesia. Memang informasi itu beredar sejak pekan lalu terkait tuntutan kesejahteraan yang diajukan para hakim kepada pemerintah. Dan kalau Anda tanyakan apakah ini juga berlangsung atau terjadi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat dilangsungkannya sidang tindak pidana korupsi. Saya akan melihatkan gambar suasana terkini di lokasi tempat saya menyampaikan informasi terbaru saat ini. Ini adalah suasana terbaru di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejak pagi tadi saya datang pukul 9, dua ruang sidang utama di lantai pertama di Gedung Pengadilan Jakarta Pusat, masing-masing ruang sidang Muhammad Hatta Ali dan juga ruang sidang Kusuma Atmaja ini semuanya terjadwal sidang. Kami mendapat informasi, saya mendapat informasi Maggie ada 21 ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seluruhnya ini terjadwal agenda sidang baik sidang pidana dan juga sidang tindak pidana korupsi atau tipikor. Dan memang kita tahu bersama ada rencana melakukan aksi mogok kerja atau cuti massal bersamaan berbarengan dari para hakim ini terkait protes soal kesejahteraan para hakim, dan para hakim meminta ada penyesuaian gaji dan tunjangan yang diatur dari PP nomor 94 tahun 2012, dan menurut informasi PP tersebut sudah 12 tahun tidak berubah dan hakim juga tidak lagi menerima tunjangan kerja atau renumerasi sejak 2012. Hakim hanya andalkan tunjangan jabatan yang tidak ada kenaikan selama 12 tahun. Itu informasi yang disampaikan, dan juga para hakim dalam tuntutannya mengatakan menyoroti situasi jumlah hakim dan beban kerja yang cenderung tidak proporsional. Laporan yang kami dapatkan, komparasi dari laporan tahunan Mahkamah Agung 2023 yang mencatat jumlah hakim pada tingkat pertama ini sebanyak 6.069 orang dengan beban perkara 2.545.784 perkara. Ini yang dikatakan oleh para hakim se-Indonesia tidak seimbang, tidak sesuai dengan load atau beban kerja mereka. Mereka yang menuntut adanya perbaikan remunerasi, adanya perbaikan soal tunjangan kesejahteraan dari para hakim. Dan kalau berkaitan dengan apakah terjadi juga aksi mogok di ruang-ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya seperti yang sudah sampaikan tadi Maggie, sejauh ini jadwal agenda di seluruh ruangan pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini semuanya terjadwal sesuai sistem, termasuk juga pengadilan tipikor tentang dugaan tindak pidana korupsi tata pengelolaan niaga timah. Itu memang direncanakan berlangsung pada pukul 10, tapi sampai saat saya melaporkan ini ruang sidang Kusuma Atmaja tempat dilakukannya sidang dugaan korupsi pengelolaan PT Timah ini belum berlangsung sampai saat saya melaporkan. Dan sedikit saya tambahkan juga pada pukul 13 siang ini di gedung Mahkamah Agung jam 13 nanti ini akan diadakan audiensi terkait soal hakim yang mogok kerja. Pihak Komisi Yudisial melalui rilis yang disampaikan pada kemarin mengatakan bahwa pihak Solidaritas Hakim Indonesia ini akan melakukan audiensi dengan pihak Mahkamah Agung dengan melibatkan beberapa stakeholder lainnya seperti misalnya Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Solidaritas Hakim Indonesia sendiri, dan akan membahas mengenai peningkatan kesejahteraan hakim berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas yang berada di bawah MA. Nanti kami akan juga menyampaikan di laporan selanjutnya apakah
hasil dari pertemuan audiensi tersebut yang dilakukan pada pukul 13 siang nanti. Sementara untuk agenda sidang pada hari Senin 7 Oktober 2022 di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait yang Anda tanyakan tadi, Maggie, soal jadwal persidangan Tipikor dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan PT Timah. Hari ini ada pemeriksaan saksi untuk terdakwa Rosalina, kemudian juga Amir Syahbana, pemeriksaan saksi di ruang Kusuma Atmaja. Tapi sampai saat saya melaporkan, persidangan belum lagi dimulai. Maggie. Kami akan terus memantau perkembangan sidang korupsi Timah. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.